Aliran Sungai Ogan ini tidak hanya menjadi jalur transportasi saja, tapi bisa untuk menghanyutkan kayu kayak yang mau saya lakukan sekarang. Bebiu ini dilakukan dan tidak pandang usia. Dari yang muda sampai yang tua bisa ikut bergotong royong bersama. Dan nunggal ini memang biasanya dilakukan per keluarga, tapi tergantung lahannya. Kalau luas itu bisa bergotong royong sama saudara tetangga juga, Bu. Air terjun yang mau kita datangi ini namanya air terjun Pisang. Dan dia memang terkenal pemandangannya cantik banget. Kabupaten Ogan Komering Ulu, salah satu kabupaten dengan penduduk terbesar di Provinsi Sumatera Selatan, menjadi destinasi petualangan kali ini. Menelusuri hutan menuju salah satu desa terujung yang ada di Kecamatan Ulu Ogan dan melalui medan yang sangat ekstrim. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Desa tujuan kali ini berjarak lebih dari 60 km dari kota Batu Raja, ibu kota Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kendaraan bermotor roda 2 yang telah dimodifikasi menjadi moda transportasi untuk melibas medan yang penuh tantangan. Jalur ini juga menjadi jalur bagi masyarakat berlalu lalang. Bobot motor yang mampu membawa berat hingga 200 kg membuat kendaraan ini menjadi pilihan untuk mengangkut hasil panen sejak tahun 2000-an. Tak heran, seringkali berpapasan dengan mereka yang membawa hasil kebun atau pergi ke desa lainnya. Penggunaan motor seperti ini juga cocok dengan topografi Ulu Ogan yang berupa perbukitan. Medan yang dilalui ini memang semakin sulit karena membentuk jejak motor yang semakin dalam sehingga dibuat kayu-kayu seperti ini supaya motor bisa tetap jalan. Setiap tanjakan emang motornya susah banget. Berat ya, Pak? Tiba-tiba motor mati karena jalan terlalu menanjak dan berbatu, jadi saya harus turun. Licin! Perjalanan 3 jam di atas kuda besi akhirnya sampai juga di tujuan petualangan kali ini. Suku Ogan, mayoritas masyarakat yang tinggal di Ulu Ogan, masih mempertahankan nilai budaya, adat, dan tradisi. Sederhana, bersahabat dengan alam. Aliran Sungai Ogan menjadi urat nadi kehidupan bagi masyarakat di Ulu Ogan. Sungai Ogan berasal dari beberapa aliran kecil mata air dari bukit, nanti bersatu menjadi satu aliran besar Sungai Ogan. Pada akhirnya, bermuara di Sungai Musi Palembang, Sumatera Selatan. Salah satu manfaat derasnya aliran sungai ini untuk proses jual beli kayu. Aliran Sungai Ogan ini tidak hanya menjadi jalur transportasi saja, tapi bisa untuk menghanyutkan kayu kayak yang mau saya lakukan sekarang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ulu Ogan memiliki hutan kering primer, di mana hasil utamanya yaitu kayu. Terdiri dari kayu bulat atau batangan, kayu junjung, kayu olahan dalam bentuk tiang maupun papan dengan ukuran yang bervariasi. Kayu-kayu ini akan dihanyutkan ke tempat penimbunan atau tempat pengolahan selanjutnya.
Pagi hari menjadi waktu yang tepat mengingat proses penghanyutan memakan waktu yang lama. Tergantung kondisi sungai dan sangat bergantung pada cuaca. Tapi ngangkut kayunya harus minimal 3 orang karena ini berat banget. Ini kalau di total kayunya ada 20-an lebih ya Bang? Banyak yang mau kita hanyutkan. Batang yang diambil ini biasanya diambil dari kebun sendiri. Dan ini pohon duren, makanya kayunya kokoh. Kayu durian merupakan kayu unggulan karena teksturnya keras dan serat yang padat. Karena kayu-kayunya sudah cukup, waktunya kita hanyutkan dari hulu menuju hilir. Cara menghanyutkan kayu melewati sungai masih dilakukan karena lebih ekonomis. Cara satu ini benar-benar mengandalkan debit air dan kekuatan arus sungai. Jarak yang akan ditempuh untuk menghanyutkan kayu sekitar 2 km. Meski masyarakat lokal sudah terbiasa, tetap harus hati-hati agar tidak hanyut oleh derasnya sungai. Lihat di sana arusnya. Sungainya benar-benar sangat deras. Aduh, jadi cukup ekstrim ini dengan arus sungai yang deras. Ini dia salah satu kesulitannya karena berbatu, jadi kayunya pun nyangkut-nyangkut di batu. Tidak hanya berjalan mengarungi sungai, kami juga berenang saat bertemu bagian sungai yang dalam. Selain memudahkan mengantarkan kayu sampai ke tujuan, kita juga bisa sambil bermain-main seperti ini. Ayo Bang! Banyaknya orang dalam menghanyutkan kayu juga untuk menjaga agar kayu tidak hilang dan tersangkut di batuan sungai. Akhirnya sampai juga di tempatnya. Biasanya kayu-kayu ini bisa untuk membuat rumah, danau, bahkan untuk dijual. Ikuti jejak saya, jejak petualangan. Semuanya siap? Oke, ayo kita angkat. Wow. Tradisi gotong royong masyarakat memang masih kental. Seperti yang saya lakukan ini, mau memindahkan gubuk ke tempat yang belum ditanami tanaman. Ikut jejak saya, jejak petualang. Berada jauh dari keramaian kota, masyarakat Ulu Ogan masih kuat menjaga tradisi warisan leluhur. Bebie salah satunya. Bentuk gotong royong di sini dilakukan belasan hingga puluhan orang agar pekerjaan yang dilakukan lebih mudah dan cepat selesai. Bentuknya bisa banyak hal, membangun rumah atau dangau, bersih desa, acara hajatan, menanam dan memanen padi, hingga memindahkan bangunan. Ternyata di sini lokasinya becek, jadi tiba-tiba mendelep semuanya di sini. Gubuk, begitulah penyebutan masyarakat untuk bangunan kecil yang banyak berdiri di persawahan maupun perkebunan. Gubuk memiliki peranan penting seperti tempat istirahat, memantau perkembangan tanaman, serta menjaga tanaman dari serangan hama. Seringkali,
Gubuk yang sudah ada dipindahkan dan dilakukan menjelang masa tanam. Bebiu ini dilakukan dan tidak pandang usia. Dari yang muda sampai yang tua bisa ikut bergotong royong bersama. Jalur yang kami lewati membawa gubuk ini memang tidak terlalu jauh. Tapi karena jarang dilewati, jadi banyak lubang berlumpur yang cukup menyulitkan untuk berjalan. Yo, kiri. Awas, awas, batu, batu. Batu. Wah! 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 Masuk ke banget. Akhirnya kita sampai di lokasi tujuan. Aduh. Ayo istirahat dulu, Bang. Tidak ada sistem upah dalam tradisi Bebiye, melainkan mengedepankan rasa persaudaraan dan tolong-menolong. Inilah gunanya gotong royong. Kalau dikerjakan bersama-sama, pasti lebih cepat selesai. Wah! Untung ada abangnya, jadi saya dijagain. Ya, angkat! Tradisi bebiu ini masih dipertahankan sampai sekarang karena mencerminkan masyarakat desa yang kompak dengan kerjasama dan gotong royong seperti ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang!